Kimi Antonelli catatkan quadrik atau 4 kemenangan beruntun usai finish terdepan pada balapan GP Kanada. Kemenangan ini lanjutkan tren positifnya belakangan ini yang membuatnya semakin tidak tersentuh di puncak klasemen. Antonelli juga jadi pembalap F1 pertama yang berhasil catatkan 4 kemenangan perdananya secara beruntun yang menegaskan seberapa kuat momentumnya saat ini. Sementara itu, nasib sial lagi-lagi menimpa rekan setim sekaligus pesaing terdekatnya saat ini, yaitu George Russell, yang gagal finish karena problem teknis di mobilnya. Dengan gagal finishnya Russell, otomatis kemenangan Antonelli membuatnya semakin menjauh di klasemen dengan gap yang sudah menyentuh 43 poin. Kimi sendiri habiskan hampir separuh balapan untuk berduel dengan Russell, yang mana sepanjang akhir pekan, keduanya memang sedang berada dalam tensi yang cukup panas. Sebelumnya di sprint race, Kimi dan Russell sempat saling tempel sampai keduanya terlibat kontak di tikungan pertama. Antonelli yang coba manuver dari sisi luar terpaksa buang setir ke rerumputan karena ruangnya sudah ditutup oleh Russell yang bertahan dengan sangat bagus. Tak lama setelah itu, Antonelli harus hindari mobil Russell yang alami superclip menjelang tikungan ke-8 yang membuatnya kembali melebar ke rerumputan dan potong Siking. Antonelli marah-marah di radio karena merasa dia didorong keluar trek oleh rekan setimnya sampai harus ditegur oleh Toto Wolff agar tidak banyak mengeluh dan fokus balapan lagi. Keesokan harinya saat balapan hari Minggu, keduanya kembali terlibat duel ketat. Bedanya adalah kali ini baik Antonelli dan Russell bermain jauh lebih rapi untuk tidak saling memaksakan diri saat melakukan manuver. Kimi lebih banyak bermain sabar dan terus-menerus menekan Russell untuk memaksanya buat kesalahan. Cara itu setidaknya berhasil membuat Russell beberapa kali melebar di tikungan hairpin, meskipun setiap usaha Kimi untuk menyalipnya selalu berujung kena overtake balik di lurusan. Kimi sempat mampu mencuri pimpinan balapan pada lap ke-22, manfaatkan Russell yang melebar di hairpin. Namun itu hanya bertahan 2 putaran saja, karena Kimi malah meniru kesalahan rekan setimnya di tempat yang sama. Sampai akhirnya pada lap 30, Russell tiba-tiba melebar dan mesinnya mati seketika, yang membuatnya harus rela gagal finish saat memimpin balapan. Belum jelas apa penyebabnya, namun mobil Russell sudah tidak bisa downshift saat mengerem di tikungan 8, dan setelah itu mesinnya juga mati total. Russell nampak begitu frustrasi. Setelah race dia berkata kalau seakan-akan semesta tidak merestui dirinya untuk bertarung dalam perebutan gelar dengan rentetan nasib sialnya sejauh ini. Tapi gap 43 poin masih bisa ia kejar dengan musim yang masih panjang, dan tidak seharusnya dia langsung pasrah karena segala hal masih bisa terjadi ke depannya. Sebaliknya, bagi Antonelli, sekarang tekanan besar menanti dalam usahanya untuk pertahankan pimpinan klasemen. Duelnya dengan Russell menunjukkan kalau Kimi masih harus belajar untuk lebih mengelola ego dan emosinya dalam bermain agresif ke pembalap lawan. Gaya balapnya agresif, dan sebaiknya tetap bertahan seperti itu. Tapi Kimi hanya perlu dipoles agar lebih klinis dalam perhitungan saat berduel. Bakal jadi tugas berat bagi Toto Wolff untuk mengatur ego keduanya yang sama-sama ingin juara dunia musim ini, yang sudah lama tidak mengalami situasi serupa sejak 2016 silam. Beralih ke tim lain, Lewis Hamilton mempersembahkan hari Senin yang cerah bagi tifosi di seluruh dunia dengan kunci podium runner-up di GP Kanada. Itu adalah hasil terbaik Hamilton selama di Ferrari yang ia raih di salah satu sirkuit favoritnya untuk menambah koleksi podiumnya di Kanada jadi 11 kali. Hamilton yang start dari posisi kelima berhasil curi posisi 4 dari Oscar Piastri saat balapan dimulai sebagai momentum yang bagus. Pada lap ke-9, pembalap 41 tahun ini sempat kecolongan satu posisi dari Verstappen yang meluncurkan manuver dari sisi dalam tikungan pertama. Sempat lama menempel di belakangnya, gap Lewis dengan Verstappen melebar sampai lebih dari 5 detik usai ia buat kesalahan dan hilang waktu setelah virtual safety car. Setelah masuk pit, Hamilton kembali push untuk kejar balik Verstappen, dan gap yang semula melebar sampai 6 detik bisa dipangkas sampai kurang dari 1 detik pada 15 lap terakhir. Salah satu faktornya adalah Verstappen yang kesulitan optimalkan suhu ban setelah VSC pada lap 53 dan kehilangan waktu hampir 2 detik setelah VSC berakhir. Hamilton manfaatkan itu untuk terus-menerus menekan Verstappen pada 10 lap terakhir yang berbuah manis dengan overtake dari sisi luar tikungan pertama untuk mencuri podium kedua. Sepanjang akhir pekan, Hamilton memang jalani salah satu akhir pekan terbaiknya bersama Ferrari dengan konsisten tampilkan kecepatan yang kompetitif. Walaupun di kualifikasi masih kalah dari McLaren dan Mercedes, namun ketika Charles Leclerc begitu keteteran, dia bisa tampilkan performa yang jauh lebih oke.
Pendekatan berbeda memang dilakukan oleh Hamilton dengan tidak lagi memakai data dari simulator dan kembali memakai cara konvensional lewat data real-time di sirkuit serta insting mengemudinya. Hasilnya cukup positif, dengan Hamilton yang jauh lebih kompetitif dibanding balapan-balapan sebelumnya. Sementara Leclerc sudah bisa ditebak kalau dia akan kesulitan di Kanada, yang merupakan sirkuit yang kurang cocok dengan gaya balapnya, dengan 2 tahun beruntun dapatkan kualifikasi di posisi 8. Saat race, dia juga tak bisa berbuat banyak, dan bisa finish di barisan 5 besar sudah sangat cukup baginya. Red Bull sejatinya cukup kesulitan sepanjang GP Kanada dengan problem setup serta keseimbangan mobil, yang rupanya masih jadi PR besar bagi mereka. Saat kualifikasi, duo Red Bull bahkan tidak bisa tembus ke top 5, di mana Verstappen mengatakan kalau Red Bull tidak mendengarkan masukannya dan ngeyel untuk berikan perubahan setup. Walaupun pada akhirnya Verstappen bisa dapatkan podium perdananya musim ini, dengan finish di posisi ketiga. Itu tidak bisa menutupi problem tim di seputar optimalisasi setup yang membuat kedua pembalapnya kesulitan dalam manajemen temperatur ban. Namun setidaknya mereka sudah menumbuhkan momentum dengan stint pembuka yang kuat, Verstappen dan capaian podium di akhir race. Isaac Hadjar juga dapatkan hasil terbaiknya bersama Red Bull dengan finish di posisi 5, walaupun balapannya penuh akan drama dengan diganjar 2 kali penalti. Pertama, dia kena 10 detik karena ubah manuver lebih dari sekali saat bertahan dari Charles Leclerc. Lalu kedua, penalti stop and go 10 detik karena abaikan peringatan bendera kuning. Untungnya, karena gap ke Franco Colapinto cukup jauh, jadi itu tidak berdampak serius ke posisi 5-nya. Colapinto kembali tampilkan performa apik dengan kunci posisi ke-6 dan jadi pembalap papan tengah terbaik di GP Kanada. Semenjak diberikan komponen yang setara dengan mobil Pierre Gasly, pembalap Argentina ini berhasil membuktikan diri dengan penampilan bagusnya sejak GP Miami. Dalam 2 race beruntun, Colapinto dapatkan hasil terbaik sepanjang karirnya untuk menjawab kritik serta ultimatum dari Flavio Briatore. Di Kanada, Colapinto sejak awal race sampai finish praktis hanya menjaga kecepatannya di posisi yang sama sekali tidak goyah. Start dari posisi 10, dia naik 4 posisi yang didapat dari Arvid Lindblad yang gagal start, lalu 2 McLaren yang rungkat, serta Russell yang DNF. Pierre Gasly lengkapi akhir pekan sempurna Alpine dengan finish di posisi ke-8 dan perkuat posisi tim di 5 besar konstruktor. Liam Lawson juga jalani balapan positif dengan kembali jadi ujung tombak tim untuk raih poin dengan finish di urutan 7 GP Kanada. Bertahan dengan ban soft selama 38 lap selama stint kedua, Lawson berhasil menahan laju dari Gasly pada 10 lap terakhir untuk amankan tambahan 6 poin di klasemen. Ditambah dengan raihan 1 poin Lindblad saat sprint membantu Racing Bulls untuk geser Haas dari posisi 6 klasemen konstruktor. Tempat ke-9 dihuni oleh Carlos Sainz yang tambah pundi-pundi poin bagi Williams, dan ia disusul oleh Ollie Bearman yang koleksi 1 poin terakhir di posisi 10. Tim paling rungkat di Kanada jelas adalah McLaren, dengan kacaunya operasional balapan mereka kali ini. Dibuka dengan gambling pilihan ban yang tidak bekerja, di mana McLaren memasang ban inter ke kedua pembalapnya karena rintik gerimis yang turun jelang start. Tapi ternyata hujan tak kunjung turun, dan kondisi trek juga masih kering, yang membuat tim merevisi keputusannya dengan segera masuk pit 2 lap setelah start. Padahal Norris sendiri sempat memimpin balapan lewat start bagus di tikungan pertama. Tak sampai di situ, Piastri yang sudah kesal karena kesalahan strategi timnya menyundul Alex Albon saat luncurkan manuver oportunis di tikungan hairpin. Mobil Albon rusak parah dan membuatnya gagal finish. Sementara Piastri alami kerusakan sayap depan, yang kemudian ia dihukum penalti 10 detik. Sementara itu, Norris yang tampilkan kecepatan yang bagus di stint keduanya, malah harus gagal finish karena masalah reliabilitas. McLaren pulang dari Kanada, hanya bawa pulang poin dari sprint race, dan mereka kena overlap 2 kali saat race. Jadi, apa momen favorit kalian selama balapan tadi? Coba tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.